Baik, selamat sore pemirsa Instruktur Channel. Salam cendekia. Kali ini kita podcast bersama calon-calon siswa Bintara untuk tahun 2023 ya. Kalian lulus dalam gelombang pertama tahun 2023. Ya. Nah, oke, di mana di sini ada salah satunya juga calon siswa Polwan dan satunya Polki. Yang Polwan ini dari mana nih aslinya? Kenalan dulu, kenalan. Izin menjawab, Komandan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putu Eka Putri Cahyani, asal pengiriman dari Polres Buleleng, lahir di Jeneng Dalem tanggal 12 April 2002. Lulus SMA jurusan MIPA tahun 2020, sekolah di SMA PGRI 2 Denpasar, dan lulus terpilih tahun ini 2022, penerimaan tahun 2022, namun pendidikan gelombang 1 tahun 2023. Oke. Ngomong-ngomong nih, berapa kali udah ikut seleksi Bintara ini? Untuk seleksinya, saya seleksi sebanyak 3 kali di tahun 2020, 2021, dan terakhir 2022 jalur PTU semua. PTU semua ya. Siap. Dari keluarga, orang tua kerja di mana? Siap. Untuk background keluarga, ayah saya almarhum meninggal tahun 2017 kemarin, dan ibu saya seorang wira swasta kerja di salah satu klinik kesehatan di Denpasar. Oke. Jadi bapak sudah meninggal. Siap. Jadi ibu yang selama ini mensupport ya. Siap. Jadi tidak ada tanpa ayah. Jadi ibu yang hebat nih, bisa mensupport untuk masuk Polwan ya. Siap. Sangat luar biasa sekali. Ini siapa nih? Saya ingin menjawab, Komandan. Saya namanya yaitu Made Ngurah Hari Kusuma, lahir di Bungkulan tanggal 9 Mei 2003. Saya sekolah di SMA Negeri 4 Singaraja. Saya lulusan tahun 2021. Sudah berapa kali nyari ini? Siap, menjawab, Komandan. Saya sudah 2 kali untuk mencari Bintara PTU kepolisian. Ini udah tahun kedua, akhirnya saya bisa lulus terpilih menjadi anggota kepolisian. Motivasi kalian untuk mencari Bintara Polri itu apa? Dari Izin menjawab, Komandan. Sebagai anak pertama dari 4 bersaudara, saya adalah contoh untuk adik-adik saya. Saya saudara berempat, saya sebagai kakak pertama. Oleh sebab itu, sebagai seorang kakak pertama, saya ingin menjadi contoh untuk adik-adik saya ke depannya, dan juga untuk membantu ibu saya sebagai single parents untuk melanjutkan kehidupan adik-adik saya menjadi lebih baik. Dengan menjadi anggota kepolisian, saya berharap kedepannya saya tidak membebankan orang tua saya lagi dan bisa mendukung kehidupan keluarga saya. saudara berapa? Siap, saya saudara berempat, teman. Tadi nomor berapa? Siap, saya anak pertama. Anak pertama dari 4 bersaudara. Siap. Andi? Saya motivasi saya mencari anggota kepolisian yang pastinya ingin mencari pegangan hidup, pekerjaan, terus itu ingin membantu meringankan beban keluarga di bidang perekonomian tentunya, terus ingin menjadi tentunya ingin mengabdi kepada negara supaya bisa mengayomi, melayani dan pelayanan pada masyarakat. Oke, kan di luaran sana nih, di luaran sana orang banyak yang mengatakan, banyak tuh masuk polisi tuh, Bintara maupun Tamtama, apalagi akademi, mereka paling bayar, ngabisin sekian ratus juta. Nah, terutama di Bintara Polri, kalian percaya nggak apa yang di luar situ mengatakan bahwa masuk polisi itu bayar gitu? Siap. Izin menjawab, Komandan. Saya pribadi sebagai casis 3 tahun, jadi tahun pertama tahun 2020 saya gagal di Rikes 2. Setelah itu di tahun 2021 saya gagal di akademik karena positif COVID, dan tahun ini dinyatakan lulus terpilih. Selama 3 tahun saya menjalani tes kepolisian, tidak ada sama sekali namanya calo, atau di dalam prinsipnya disebut prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Prinsip tersebut yang menjadi pegangan dalam seleksi penerimaan Polri, bahwa tidak ada yang bisa membantu selain diri sendiri dalam tes tersebut. Artinya kemampuan sendiri sebagai acuan bahwa kita pantas atau tidaknya masuk menjadi anggota kepolisian. Nanti percaya nggak? Siap, saya tidak percaya, izin, Komandan. Karena saya sudah mencari 2 kali dan
yang satu kali gagal karena saya kurangnya persiapan, saya gugur di Pantuhir. Karena kurangnya persiapan, akhirnya nilai saya lulus tapi tidak dapat bersaing secara kuota di Pantuhir untuk pengumuman akhir. Saya sudah mengalami setiap tes tidak adanya calo, semua tes dilaksanakan secara jujur, bersih, soalnya sudah memakai sistem CAT. Persiapan dulu dari jauh sebelumnya, baik itu fisik, mental, kesehatan, ya, akademik. Jadi mendaftar pertama kekurangan kita di mana, daftar kedua kurang kita di mana, itu yang harus Evaluasi. Iya. Kemudian ini si siapa namanya? Eka. Saya jadi tertarik tadi ya, saya jadi tertarik bahwa Eka ibu single parent, kemudian Eka sampai 3 kali mendaftar, sampai masuk ke Bintara dan lulus. Ibu hebat sampai bisa menjadikan Eka untuk menjadi seorang Bintara Polwan ke depannya. Mungkin apa yang ingin Eka sampaikan kepada ibu sih, umpamanya ibu sekarang lagi menonton acara ini? Izin menjawab, sebagai seorang anak yang memiliki ibu seperti ibu saya di rumah, yang mungkin pada kesempatan kali ini bisa menonton video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan selama ini. Meskipun saya gagal berkali-kali, tapi ibu tetap mensupport dan selalu memberikan dukungan. Baik saat itu saya pulang menangis atau mungkin pulang tanpa harapan, tapi ibu saya tetap merangkul saya dan tidak pernah menjatuhkan mental saya. Di gagal pertama, saya gagal di Rikes 2, meskipun rankingnya sudah bagus, tapi ternyata masih belum kesempatan. Sedangkan di tahun kedua, karena kecerobohan saya sendiri tidak menjaga diri sehingga positif COVID. Oleh sebab itu, di tahun ketiga, ibu saya tetap tidak kecewa terhadap kemampuan saya sendiri. Bahkan ibu saya percaya bahwa anaknya memang memiliki kemampuan untuk menjadi anggota Polri. Banyak sekali cemoohan dan juga orang-orang yang tidak percaya bahwa saya memang punya kemampuan untuk menjadi anggota Polri. Namun, hal tersebut dibantah oleh ibu saya dan tetap mendukung saya. Beliau menutup telinga dan tetap berjalan lurus untuk mendukung saya sebagai anggota Polri. Siap. Dan akhirnya berhasil. Siap. Oke. Ya, baik. Saran saya buat kalian berdua bahwa kalian sudah lulus terpilih dalam gelombang ini. Kalian akan memasuki pendidikan kan kurang lebih dari 2 bulan ya, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Jaga pergaulan karena COVID tidak bisa tidak bisa diajak kompromi. Begitu pada saat kalian akan memasuki pendidikan, kemudian kalian terpapar COVID, tidak akan bisa mengikuti pendidikan. Jadi saran saya sebaiknya mungkin kalian menjaga kesehatan, kemudian menjaga fisik, jaga pergaulan sementara. Oke, bisa mungkin 1-2 kata-kata buat mereka yang lagi seleksi di luar sana, mungkin support dan harapan dari kalian. Ya, 1 atau 2 kata dari saya yaitu tetap semangat, walaupun ada yang udah nyari 1 kali 2 kali, tetap semangat. Intinya terus kejar impian cita-cita kalian, persiapkan secara matang lagi apa kekurangan di setiap tes, pakai itu pelajaran, pakai itu patokan, dan doa ibu itu yang paling penting, dan doa orang tua maupun kakek nenek itu udah terpenting. Intinya tetap berusaha dan yakin bahwa kamu pasti bisa menjadi anggota kepolisian. Ya, Kak? Untuk calon polwan, terutama sebagai wanita, pasti kuotanya sangat berbeda dengan polki. Oleh sebab itu, jangan terpatahkan ekspektasi bahwa kita minoritas. Jika kita punya kemampuan, pasti Tuhan siapkan kesempatan. Saya bicara seperti ini karena saya mengalami sendiri bahwa kesempatan itu ada bagi mereka yang mau berusaha. Semangat untuk calon polwan. Terima kasih. Baik.